Ini kita akan belajar dari awal nih, dari mulai apa sih itu komputerisasi akuntansi, lalu MAYOP itu apa sih Bu, gitu kan. Kalian baru pertama kali kan ya belajar ini, kelas 10 belum kan? Belum dapat? Sudah dapat belum komputerisasi akuntansi? Belum, oke. Ibu share ya PPT-nya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nanti kalau slide-nya tidak berjalan, bilang ya. Oke, yang pertama yaitu ada komputer akuntansi atau MAYOP perusahaan jasa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terkait pengertiannya, lalu kelebihan dan kekurangannya, lalu menu-menu pada MAYOP, dan setup data awal perusahaan. Yang pertama dari pengertiannya dulu nih. Komputerisasi akuntansi itu sendiri adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer ini digunakan sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Nah, biasanya kita kan kalau membuat laporan keuangan itu kan manual ya, pakai buku besar atau ditulis di buku. Kita catat pakai tangan dari mulai kita posting, lalu masukkan neraca saldo atau buku besar, itu kan sangat ribet ya. Nah, dengan adanya komputerisasi akuntansi ini, membuat pekerjaan tuh menjadi lebih efisien, karena kita hanya memerlukan memasukkan data ke sebuah aplikasi, ke sebuah software, maka data itu akan diolah, seperti itu. Lalu ada banyak nih jenis-jenis aplikasi komputer akuntansi. Ada Chrishand, ada Accurate, ada Key System, ada MAYOP Accounting, ada Microsoft Office Excel, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk pembelajaran kali ini, kita akan memakai MAYOP Accounting. Lalu MAYOP itu apa sih, Bu? Gitu kan. MAYOP itu sebenarnya kepanjangan atau singkatan dari Mind Your Own Business. MAYOP ini asalnya dari Australia, karena MAYOP ini buatan Australia. Nah, software ini tuh banyak banget digunakan di Indonesia. Tampilan yang familiar, karena tampilannya tuh familiar, mudah digunakan, dan ada fitur-fitur barunya. Nah, MAYOP ini selain dari Australia juga terbit untuk edisi Eropa dan edisi Amerika, yaitu MAYOP Premier Accounting Plus dan MAYOP edisi Asia dan versi original ya, yang MAYOP Accounting Plus versi 18 di Indonesia. Nah, dari banyaknya jenis-jenis aplikasi komputer yang ada nih, dari mulai ada Accurate, ada Excel, ada Payroll. Lalu kenapa sih Bu yang dipakai itu MAYOP gitu? Karena MAYOP ini memang banyak banget dipakai di Indonesia. Selain untuk pembelajaran, jadi SMK ini kan makanya MAYOP ya. Ibu juga selama di kuliah itu memakainya MAYOP. Kenapa sih di Indonesia sering menggunakan MAYOP? Karena MAYOP ini sebuah software atau aplikasi komputer akuntansi yang gratis. Jadi kalian hanya download sekali, nanti kalau sudah ada di laptop kalian atau komputer kalian, ketika kalian memasukkan data atau mengolah data, itu tidak perlu menggunakan paket internet, seperti itu. Lalu, apa saja sih Bu kelebihan-kelebihan dari MAYOP? Yang pertama, kelebihannya yaitu mudah digunakan dan dipahami karena disertai gambar dan icon yang menunjukkan siklus akuntansi. Yang kedua, pengolahan perhitungan akuntansinya tuh akurat dan tepat gitu, karena ini diolah dengan aplikasi atau software, maka kita tidak perlu lagi nih menghitung pakai kalkulator atau menghitung menggunakan tulis tangan, seperti itu. Jadi lebih akurat dan lebih tepat gitu. Lalu yang ketiga, dapat membantu mengolah manajemen proyek. Yang keempat, ada tidak memerlukan maintenance. Maintenance itu pemeliharaan, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa MAYOP ini gratis. Jadi tidak perlu
biaya pemeliharaan. Lalu yang kelima itu softwarenya cukup murah untuk kelas UKM. Yang keenam, terintegrasi dengan database perusahaan. Yang ketujuh, lebih cepat dalam melakukan perhitungan akuntansi. Yang kedelapan, petunjuk penggunaannya banyak beredar di Indonesia. Hal ini dikarenakan software Mayop ini populer di Indonesia dan digunakan di banyak perusahaan dan juga diajarkan di universitas dan juga SMK. Nah, selain punya kelebihan, Mayop itu juga punya kekurangan. Kekurangannya adalah tidak adanya fitur pelaporan perpajakan di Indonesia. Karena Mayop ini asalnya dan lahirnya di Australia, maka sistem perpajakannya itu sistem perpajakan Australia seperti itu. Lalu yang kedua, hanya bisa dilakukan pada satu perusahaan. Yang ketiga, belum tersedia dalam bahasa Indonesia, yang dimana Mayop ini menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Lalu yang keempat, beda format dengan neraca keuangan dengan Indonesia. Karena Mayop berasal dari Australia, maka neraca keuangan yang digunakan merupakan neraca keuangan Australia. Yang keempat, belum mendukung multi-currency. Artinya, ketika misal kita punya soalnya itu soal dolar, maka harus kita ubah dulu nih. Kita punya soalnya rupiah, maka bisa kita ubah dulu ke dolar, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, belum mendukung fitur multi gudang, seperti itu. Lalu dari kelebihan dan kelemahan, kita masuk ke menu-menu yang ada pada Mayop. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih ke kalian, ada yang sudah pernah mendownload atau di laptopnya sudah punya Mayop? Atau semuanya belum? Baru kali ini belajar Mayop? Ayo. Ada yang sudah pernah belajar Mayop? Mbak Najwa mungkin? Gimana, Bu? Sudah pernah sebelumnya melihat Mayop atau mendownload? Kalau download sendiri belum pernah. Kalau jadi baru tahu pertama ini ya? Iya. Oke. Nah, Mayop ini seperti ini tampilannya, tampilan awalnya. Jadi ada menu open, ada menu create, ada menu explore, ada menu what's new, dan ada menu exit. Nah, open ini untuk apa sih, Bu? Open ini untuk membuka file perusahaan. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah data di Mayop, lalu kita keluar nih dari Mayopnya, maka kita bisa membuka lagi dengan menu open. Nanti di open, lalu pilih filenya yang ingin dibuka file apa, nanti langsung terbuka, seperti itu. Paham? Jelas? Paham, Bu. Oke. Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya ada create. Create ini artinya membuat, yaitu membuat file perusahaan, membuat data baru. Jadi, ketika kita nih pertama kali ingin membuat data, maka kita kliknya create, yaitu artinya membuat. Yang ketiga ada explore. Explore artinya melihat contoh perusahaan yang ada di Mayop Accounting plus F18 ini. Lalu yang keempat ada what's new. Ini untuk melihat fitur-fitur baru atau melihat keunggulan dari versi Mayop yang ada, seperti itu. Lalu exit yang dimana artinya untuk keluar dari program Mayop, seperti itu. Nah, ini Ibu langsung share, Ibu langsung bukakan aplikasi Mayopnya ya, biar kalian kebayang nih seperti apa. Nah, sebelum itu, Ibu ingin memberitahu kalian bahwa Ibu akan memberikan penugasan. Penugasannya itu, kan setelah Ibu menjelaskan kelemahan, kelebihan, pengertian, Ibu akan mentutorialkan kalian nih, gimana sih Bu cara memakai Mayop. Nah, jadi siapkan alat tulis kalian, kalian catat apa yang Ibu ucapkan nanti, step by step-nya kalian catat, karena Ibu di akhir nanti akan meminta kalian untuk
mengerjakan tugas, yaitu mencatat nih runtutannya gimana sih memasukkan data awalnya seperti itu. Nah, nanti setiap Ibu membuka aplikasi Mayop, kalian screenshot ya di HP kalian. Jadi nanti screenshotnya itu di bawahnya kalian jelaskan. Misal mengeklik create untuk membuat, lalu klik next, seperti itu ya. Paham? Paham, Bu. Oke, siapkan alat tulisnya ya. Ambil dulu deh alat tulisnya, Ibu tunggu sampai 8.23 sebelum Ibu mulai untuk memasukkan data awalnya. Dan Ibu akan membagikan modulnya ya ke grup kelas kalian. Bisa kalian buka modulnya. Kalian bisa download ya modul yang Ibu berikan. Lalu dibuka halaman 4. Sudah semua? Mbak Jasmine sudah? Jasmine? Udah, Bu. Sudah. Latif sudah? Atau Sudah, Anwar Bu. panggilannya? Sudah. Lalu Alia? Sudah? Sudah, Bu. Sudah semua ya. Oke, halaman 4. Ibu akan share screen Mayopnya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, menu-menu open, create, explore, what's new, dan exit. Menurut kalian nih, kalau kita mau membuat baru, apa yang harus diklik? Great. Ya, betul. Di SS ya. Coba ini di SS dulu. Karena Ibu akan mengeklik create. Sudah di SS. Di screenshot, sudah. Kita klik create. Nah, di sini muncul pembukaan atau introduction-nya. Ini juga bisa kalian screenshot karena Ibu akan mengklik next. Sudah ya. Kita klik next. Nah, di sini ada company information. Ada serial number, ada company name, ada ABN, satu-satu ya. Dari company name ini artinya apa? Nama perusahaan. Betul, nama perusahaan. Nah, pada modul yang Ibu kirim ke grup di halaman 4, nama perusahaannya apa? Ayo. Strawberry Salon dan Ya, Salah satu. betul sekali. Strawberry Salon and Spa. Strawberry Salon and Spa. Nah, ABN ini apa sih, Bu? ABN ini nomor pajak atau NPWP. Nah, untuk soal ini, karena tidak ada pajaknya, maka kita kosongkan saja, seperti itu.
Lanjut ke address. Address ini artinya apa? Alamat. Alamat. Ya, betul. Alamat perusahaannya di mana ini? Jalan Kenyeri. Jalan Kenyeri 14. Ya, Denpasar. betul sekali. Jalan Kenyeri nomor 214 Denpasar, Bali. 80224. Phone numbernya, nomor teleponnya. Berarti yang 0361 919 199. Fax number artinya yaitu nomor faksimiles ya. Sama seperti nomor telepon, hanya belakangnya tidak bisa kita paste ya. 0361 919 198. Emailnya apa? Ayo, emailnya apa? Strawberry Salon. Ya, Strawberry Salon Ayah. @yahoo.com. Nah, kalian bisa SS ini ya untuk tugasnya. Karena akan Ibu klik next. Bentar, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kalau jadi untuk company information ini, pokoknya kita isi aja nih dari soal-soal yang ada. Biasanya di soal tuh dikasih tahu nama perusahaannya apa sih, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, emailnya apa. Setelah ini diisi, maka kita klik next. Nah, selanjutnya ada accounting information. Yang pertama ada current financial year. Artinya yaitu transaksi tahun berjalan transaksinya tuh di tahun berapa sih? Jadi transaksi yang dimasukkan tuh transaksi tahun berapa, seperti itu. Nah, pada halaman 4 modul di bagian A itu ada informasi. Strawberry Salon and Spa adalah sebuah perusahaan, mungkin bisa dibacakan Mas Latif, Mas Anwar atau Mas Latif tadi? Iya, Bu. Yang A, Strawberry Salon and Spa adalah Bentar, Bu. sudah ketemu halaman 4. Yang mana sih, Bu? Yang kebijakan aku itu, Bu. Gimana? Nggak paham, Bu. Suaranya kecil banget ya. Oke, lanjut aja ya. Di situ tertera, pokoknya di kolom A, di situ tertera di bagian bawahnya, bahwa perusahaan ini itu didirikan oleh Nona Mariska tahun 2001 dan telah menggunakan catatan akuntansi secara manual. Jadi awalnya ini salon ini berdiri tahun 2001, tapi pencatatan akuntansinya masih secara manual. Nah, kemudian pada saat 1 Januari 2013, perusahaan ini mulai nih melakukan pencatatannya menggunakan Mayok. Artinya, transaksinya terjadi pada tahun 2013, yaitu Januari 2013. Jadi kita isi 2013.
13. Karena current financial year artinya yaitu transaksinya itu terjadi pada tahun berapa sih, seperti itu. Sebentar. Lanjut, yang selanjutnya ada last month of financial year. Artinya yaitu bulan tutup buku atau bulan terakhir dalam tahun berjalan. Nah, bulan terakhir pada satu tahunnya itu bulan apa? Desember. Betul, jadi kita isi Desember. Lalu conversion month, yang artinya transaksi yang ingin dimasukkan ke dalam Mayop ini terjadi di bulan apa sih? Gitu. Yaitu bulan Januari ya. Karena tadi dimasukkannya Januari 2013. Lalu yang terakhir ada number of accounting period, yang artinya jumlah periode akuntansinya. Ada 12, ada 12, dan ada 13. Biasanya yang kita pakai itu 13. Kenapa 13, Bu? Kan satu tahunnya ada 12 bulan. Karena kenapa kita pakai 13? Karena untuk nanti menghitung penyesuaiannya atau jurnal penyesuaiannya. Seperti itu. Mungkin ini bisa di SS terlebih dahulu ya, karena kita akan klik next. Sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kita klik next. Nah, kolom ini adalah kolom untuk mengkonfirmasi. Di sini di review ulang gitu, kayak your financial year is Januari tanggal 1 2013 sampai Desember tanggal 31. Lalu your conversion month is Januari tanggal 1 2013. Artinya transaksimu nih di bulan Januari tanggal 1 bukan. Yang di atas artinya benar nggak nih transaksimu berjalan dari Januari tanggal 1 sampai Desember 31. Nah, yang di bawah tulisannya, if any of this information is incorrect, click the back button to change it. Yang artinya kalau informasi yang kalian masukkan tadi belum benar atau ada yang salah, maka bisa klik back. Jadi harus dipastikan dulu nih benar atau tidak. Karena ketika kita sudah mengeklik next, artinya tidak bisa dirubah lagi. Seperti itu. Nah, if this information is correct atau benar, please click the next button to continue. Karena sudah benar, maka kita akan klik next. Mungkin sebelum Ibu klik next, kalian bisa screenshot terlebih dahulu. Yang artinya ini untuk memastikan ya. Kalian bisa catat di catatan kalian bahwa kolom ini untuk memastikan apakah data-data yang dimasukkan sudah benar atau belum. Kalau Ibu terlalu cepat, bilang saja ya. Karena kan kalian harus mencatat apa yang Ibu bicarakan kan untuk tugasnya. Ini sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kita klik next. Nah, ini adalah kolom untuk yang namanya kolom accounting list. Ada 3 pilihan. Yang pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Yang pertama bisa kalian catat artinya bahwa kita akan memulai Mayop dengan akun yang sudah disediakan oleh Mayop.
kita akan memulai Mayop dengan akun yang sudah disediakan oleh Mayop. Itu arti dari pernyataan yang pertama. Kita akan membuat dengan akun yang sudah disediakan oleh Mayopnya. Sudah ya. Yang kedua, I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Artinya, kita akan memulai Mayop dengan mengimport akun yang sudah dibuat. Kita akan memulai Mayop dengan mengimport akun yang sudah dibuat. Jadi kalau yang pertama kita akan memulai dengan akun yang udah disediain sama Mayop, tapi kalau yang kedua kita akan memulai dengan cara mengimport akun yang sudah kita buat. Tuh. Seperti itu ya mencatatnya nanti. Yang kedua yaitu kita akan memulai akun dengan cara mengimport akun yang sudah kita buat. Yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin using Mayop accounting. Artinya, kita akan memulai Mayop dengan membuat akun list sendiri. Jadi yang ketiga ini, kita akan memulai Mayop dengan membuat akun list sendiri. Ibu ulangi lagi ya untuk dicatat. Kita akan membuat Mayop, akan memulai Mayop dengan account list sendiri. Nah, karena kita akan buat sendiri, maka kita pilih yang ketiga. Diklik yang ketiga, lalu bisa kalian screenshot, lalu kita klik next. Sudah di screenshot? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Sebentar ya, Ibu. Sudah bisa. Maaf ya, tadi sinyalnya Ibu. Kita lanjutkan. Sudah terlihat? Sudah ya? Ya, udah, Bu. Oke, kita klik next. Jadi kita akan membuat akun listnya sendiri. Kita klik next. Lalu di sini ada change. Change itu kita klik untuk nyimpen nih, untuk nyimpen mau disimpan di mana. Kita klik change. Maka bisa kita klik, misal kita taruh di dokumen, kita beri nama folder, Mayo atau kelas 11 akun 1. Kita klik save. Nah, ini sudah tertera bahwa kita menyimpannya di lokal C
lalu di dokumen dengan nama folder 11AK1. Maka ini bisa di screenshot sebelum Ibu klik next. Sudah ya? Jika sudah, kita klik next. Nah, ini untuk penutupnya nih. Ada tulisan congratulations, artinya sudah benar nih, kita sudah berhasil memasukkan data awal perusahaannya. Ini bisa di screenshot juga. Sudah? Intinya nanti menulis keterangannya bahwa ini adalah kolom conclusion, yang artinya bahwa ini kolom akhir nih dari kita memasukkan data awal perusahaan. Karena sudah ada tulisan congratulations, artinya kita sudah berhasil memasukkan data awal perusahaan. Sudah di screenshot? Sudah. Sudah. Oke. Nah, untuk melanjutkan, karena sudah selesai nih kita masukin data awal perusahaan, maka kita klik Comment Center, yang artinya kita akan masuk langsung ke dalam Mayop. Kita klik Comment Center untuk masuk ke dalam Mayop. Nah, inilah tampilan Mayopnya. Ada account, ada banking, ada sales, ada time billing, ada purchase, ada payroll, ada inventory, dan ada card file. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan atau menginput data awal perusahaan, kita akan memasukkan akun-akunnya nih. Maka kalau kita ingin memasukkan akun-akunnya nih, kalau kalian lihat dari menu-menu yang atas, kita klik yang mana nih kira-kira? Accounts, atau banking, atau sales, atau yang lainnya? Kira-kira aja nih. Ada yang tahu? Kita mau masukin akun. Nggak apa-apa, salah. Ayo, coba. Akun, yang bacaannya akun yang mana nih? Account. Ya, betul, account. Berarti kita klik account. Ini bisa di screenshot. Jadi untuk membuat akunnya kita klik accounts. Bisa di screenshot ya. Sehabis accounts kita klik accounts list. Accounts list. Di modul itu nama-nama akunnya ada di halaman 12 ya. Kalian bisa sambil buka halaman 12. Ibu klik account list ya, sudah di screenshot ya? Sudah, Bu. Sudah. Ibu klik account list. Nah, munculnya seperti ini. Ada kolom aset, ada kolom liability, ada kolom equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Nah, di modul di halaman 12, itu sudah ada tuh. Asetnya ada current asset, ada supplies. Sudah ketemu belum halaman 12? Sudah belum? Ya, udah, Bu. Di mana? Udah. Sudah, oke. Nah, yang pertama bacaannya paling atas ada aset ya. Bawahnya aset tulisannya apa? Current asset. Ada yang tahu nggak current asset itu artinya apa? Ada yang tahu atau tidak tahu?
Current asset itu artinya adalah aset lancar. Lalu gimana nih Bu cara memasukkan semua akun-akun ini ke dalam Mayop? Yang pertama, kita klik new. Klik new yang bawah ini. Ini new. Mungkin kalian bisa screenshot ini. Screenshot sekali aja nggak apa-apa. Klik new. Ibu klik new ya. Nah, di sini, di pinggir sini ada yang namanya header account, ada yang namanya detail account. Header account tuh untuk apa sih, Bu? Header itu tuh seperti judul. Kalau kalian lihat di halaman 12, antara current asset sama Bank Mandiri itu kan berbeda ya. Current asset itu tebal, kalau Bank Mandiri itu cetakannya biasa. Nah, yang artinya current asset ini pakai header. Dia merupakan judulnya. Maka kita klik header, kita tulis current asset, nomor akunnya berapa? Ayo dilihat halaman 12. Yang di kotaknya. Nomor akunnya berapa? 1 strip 1000. 1000, betul. 1 klik 1000. Setelah seperti ini kita klik enter. Nah, ada account name-nya. Namanya kita tulis current asset. Jika sudah, kita klik OK. Mungkin bisa di screenshot terlebih dahulu sebelum Ibu klik OK. Sudah ya, sudah di screenshot. Ibu klik OK. Nah, di sini akan muncul nih yang kita buat tadi. Current asset. Ini tebal kan tulisannya. Nah, selanjutnya kita ke bawahnya. Bawahnya current asset apa? Ayo apa? Nama akunnya. Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri. Bank Mandiri ini kan cetakannya tidak tebal ya. Berarti kita klik new lagi. Pokoknya kalau kita mau membuat akun itu, kita harus klik new. Kita klik baru, new. Nah, karena Bank Mandiri ini tidak tebal, maka kita ada di detail, bukan di header. Di detail account. Bank Mandiri masuk ke tipe apa? Di sebelah kanan pol, yang tipe tuh. Bank. Bank, betul. Berarti kita account type-nya kita ganti dulu dari other asset jadi bank. Nah, Bank Mandiri nomor akunnya berapa? 1100. 1100. Kita klik enter. Loh, kok muncul ini, Bu? This account number already exists. Yang artinya nomor 1100 itu sudah digunakan di Mayop. Maka kita klik OK dulu. Oke. Kita klik OK. Kita cari. Yang 1100 itu apa sih? Oh, ternyata yang 1100 itu ada ini. General CQ account. Kita klik 2 kali. Nah, kita ganti. Karena kita mau pakai angka 1100 ini untuk namanya Bank Mandiri, maka yang General CQ account kita ganti nomornya jadi 9999. Jika sudah, kita klik OK. Nah, maka dia ada di bawah. Baru kita klik new lagi. New. Tadi Bank Mandiri tipenya bank, lalu nomornya 1100, klik enter. Nah, ini sudah bisa. Tadi kan tulisannya tidak bisa ya, kalau sekarang sudah bisa. Maka kita klik, kita tulis Bank Mandiri. Nah, ini bisa di screenshot.
Jika sudah, kita klik OK. Mungkin untuk memasukkan akun-akunnya kalian tidak perlu nge-screenshot semua ya, karena kan caranya sama saja ya, hanya klik new, lalu kalau misal dia tulisannya tebal, otomatis dia merupakan header-nya, merupakan judulnya, artinya sama seperti tadi yang current asset, dia di tombol klik header account, baru diisi. Tapi kalau seperti Bank Mandiri, seperti cash on hand, petty cash yang tulisannya tidak tebal, maka kita kliknya detail account dan diisi seperti ini. Caranya sama semua. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan tugas, kalian screenshot yang bagian ini saja, yang bagian current asset sama Bank Mandiri ini. Seperti itu ya. Karena caranya sama saja. Kita klik OK. Nah, sini sudah masuk, ada Bank Mandiri. Lanjut, setelah Bank Mandiri ada apa? Ada nama akun apa? Ayo. Cash on hand. Ya, cash on hand yang artinya kas ya. Sama cash on hand itu di 1000, nomor akunnya 1200 ya. Maka klik new. Tipenya sama-sama bank ya. Cash on hand kita isi 1200, caranya sama, kita klik. Oh, ternyata sudah dipakai. Ini bisa kalian screenshot ya untuk tugasnya. Jadi ketika nomornya sudah dipakai, maka rubah dulu, nanti penjelasannya rubah dulu account number-nya menjadi account number lain. Ini bisa di screenshot dulu, mungkin nanti Ibu jelaskan. Sudah di screenshot, jika muncul seperti ini, maka kita klik OK. Kita klik OK, kita cari. Yang 1200 itu apa sih? Oh, ternyata payroll CQ account. Maka nanti di tugasnya kalian tulisnya seperti ini. Jika nomor akunnya sudah terpakai, maka cari nomor akun tersebut, klik 2 kali, lalu rubah account number menjadi 9998. Karena tadi yang satunya sudah 9999, maka yang ini 9998. Mungkin ini bisa kalian screenshot, baru nanti klik OK. Sudah ya, Ibu klik OK. Ibu klik OK. Nah, mereka akan ada di bawah. Kalau sudah diganti, mereka semua akan ada di bawah. Otomatis yang nomor akun 1200 tadi sudah bisa kita gunakan karena sudah diganti. Maka kita bisa klik new. Pastikan ada di detail account ya, karena ini nggak tebal. Cash on hand ini tulisannya tidak tebal atau bukan judul. Jangan lupa, tipenya selalu diganti. Cash on hand tipenya bank, kita ubah dulu ke bank. Cash on hand nomor akunnya 1200. Kita klik enter. Oh, sudah bisa terpakai karena tadi sudah kita ganti yang payroll-nya tadi. Kita tulis cash on hand. Lalu kita klik OK. Ini nggak usah di screenshot, nggak apa-apa, karena sama saja caranya kayak tadi. Cash on hand ada di bawah sini. Seperti itu ya caranya. Paham? Dapat dipahami? Mungkin ada sedikit bingung ya. Cuma, ya bisalah, bismillah. Ibu juga awal-awal bingung kok pas belajar awalan. Tapi nanti lama-lama terbiasa atau kalian coba sendiri malah tambah bisa. Mungkin nanti untuk aset dimasukin semua aja ya. Dari aset itu berarti ada current asset sampai supplies, sampai tulisan fed in. Itu nanti dimasukin semua ke sini di menu aset.
Nah, di bawahnya aset nanti ada liabilities. Kalau sudah ke liabilities, maka kita klik liabilitas. Baru kita klik new. Seperti itu. Kalau sudah masuk ke equity, maka klik equity. Kita klik new lagi. Seperti itu. Caranya sama aja. Caranya klik new, lalu kalau dia tulisannya tebal, maka dikliknya di bagian header. Tapi kalau tulisannya biasa, maka dikliknya di bagian detail account. Seperti itu. Jangan lupa tipe akunnya diganti. Jadi seperti itu, sama saja. Jadi ini tidak perlu di screenshot. Sudah ya, pembelajaran kita cuma sampai memasukkan akun-akun ke dalam kelompok-kelompok ini. Kalau kemarin ketika praktek di sekolah, itu kalian benar-benar megang mayopnya sendiri. Jadi tadinya ibu yang mengarahkan seperti ini, kalian yang mengeklik-ngeklik seperti itu. Sampai selesai memasukkan semua akun, sampai other expense. Tapi karena kita harus online, maka ibu yang mencobanya gitu. Jadi kalian yang men-screenshotnya, lalu dibuat di Word, nanti ditulis deh tata caranya dari mulai yang pertama tadi. Yang dari mulai klik read, lalu klik next, dimasukkan nama perusahaannya, diklik next, nanti dibuat seperti itu ya di Word-nya. Insya Allah nanti karena pertemuan hari ini kan Ibu record ya, jadi akan Ibu upload ke YouTube. Jadi kalian bisa tonton ulang apa yang Ibu jelaskan. Jadi ketika mengerjakan tugasnya, kalian bisa men-screenshot ulang, atau mungkin tadi Ibu ngomongnya kecepatan, kalian bisa ngetik ulang juga dengan mendengarkan YouTube yang Ibu share nanti. Seperti itu. Deadline tugasnya mau kapan nih? Minggu depan? Iya Bu, minggu depan aja. Oke, minggu depan aja ya. Mungkin nanti teman-teman yang nggak join, mungkin nanti Ibu share juga YouTube-nya. Pokoknya kalau Ibu sudah upload ke YouTube tentang rekordan pertemuan kita hari ini, nanti Ibu share ke grup kelas. Jadi kalian bisa dengerin lagi deh, bisa mengerjakan tugasnya. Terkait tugasnya, ada yang masih dibingungin? Mungkin kalau malu bertanya di sini, nggak apa-apa ya, nanti PC Ibu aja, atau tanya di grup juga boleh, tapi kalau mau PC Ibu juga tidak apa-apa. Biar kalian tidak bingung mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Karena ini sudah jam 9, maka Ibu akhiri ya. Gimana nih, pusing nggak belajar hari ini? Pusing nggak? Bingung nggak? Alia, gimana nih Alia? Ibu mau dengar suara Alia dong. Lumayan pusing, Bu. Lumayan pusing, nggak apa-apa ya, belajar pelan-pelan. Semoga minggu depan kita bisa offline ya, walaupun setengah-setengah mungkin. Kayaknya kelas ini ada 22 anak ya, mungkin nanti 10-10, semoga dibolehkan ya. Karena kalau kita udah praktek langsung, semoga nggak membingungkan gitu. Karena kalau nggak mencoba sebenarnya emang bikin bingung. Apalagi mencoba ibu gitu lewat Google Meet, itu pasti membingungkan. Gitu. Kalau misal di ruang lab kan ibu bisa memantau kalian ya. Ini klik ini klik ini. Jadi kalian semua bisa mencoba gimana sih rasanya mengoperasikan Mayop seperti itu. Mbak Nur, gimana nih? Bingung juga nggak? Nur Fadila. Ya, Kak bingung. Bingung ya. Oke, mungkin Ibu cukupkan saja ya pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Makasih banyak juga sudah responsif. Semoga kedepannya kita bisa tetap belajar seperti ini, atau bahkan kita bisa langsung praktek di ruang lab. Sekian dari Ibu. Mohon maaf ya jika Ibu ngomongnya kecepatan.
atau ada yang kurang jelas. Terima kasih semuanya. Selamat untuk belajar mata pelajaran selanjutnya. Terima kasih ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Akhiri ya.